我们联手，你如来是来打秋风吗？老如来，捏掉刺梁还不轻松？不如一并做了。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan guru kekaisaran Yangkang yang memasuki aula. Ia melihat pelayan serta pengawalnya diikat, sementara Fu Yuanqing digantung telanjang dengan tali emas dan pemberat besi sampai tak bisa berteriak. Setelah dilepas, baru ketahuan kultivasi dan harta ilahi Fu Yuanqing sudah disegel, jadi ia tak bisa melawan. Fu Yuanqing mengaku tidak melihat pelakunya. Guru kekaisaran menepis isu hantu. Itu penyusup yang bergerak terlalu cepat alias si pincang, memanfaatkan saat aku pergi untuk mengambil kembali kakinya dan menguras perbendaharaan. Semeski segel gudang tampak utuh, pelaku bisa menembusnya tanpa merusak. Dan saat dibuka, benar saja, harta karun kosong. Lukisan-lukisan hilang diganti coretan ejekan yang mengaku sudah merebut kaki, merampok, mengacak-acak pelayan, bahkan menodai ranjang. Guru kekaisaran muram dan langsung menyuruh Futua membuang semuanya. Guru kekaisaran mendapati ranjang dan teko teh sudah dinodai sampai bau pesing, lalu menyuruh Futua membuang ranjang dan ganti set teh serta tempat tidur. Tapi Futua bilang uang hampir habis, gaji sudah tak tersisa untuk kirim hadiah ke banyak pejabat. Sementara hadiah kaisar belum turun. Kini mereka harus memberi hadiah duka untuk Raja Garnisun Utara, tapi tak punya uang dan tak ada barang buat digadaikan karena sudah dicuri dewa pencuri. Guru kekaisaran ingin minta gaji di muka atau pinjam uang, tapi tak ada yang bisa dipinjam. Ia lalu mau jual lukisan tanpa tanda tangan. Namun Futua bilang tanpa tanda tangan lukisannya tak akan laku, membuat guru kekaisaran kesal. Futua bilang di ibu kota cendekiawan banyak, pelukis pun bisa kelaparan. Lalu menyarankan guru kekaisaran pinjam uang ke murid. Tapi ia menolak karena gengsi. Ia lalu ingat orang kaya yang sering membayar ramuan dan memutuskan meminjam padanya. Sementara itu Kinmu pulang ke kediaman cendekiawan dan heran mencium bau obat. Di halaman ada karung ramuan menumpuk, tungku dan kuali mahal seperti harta rampasan istana emas lolaan. Dan di kuali ada sebuah kaki, sementara di tungku ada sebuah lengan. Kinmu kaget melihat kaki dan lengan, lalu menyuruh Huling dan naga kilin berjaga. Di dalam, ia melihat kakek pincang yang tampil rapi dan kakek Ma yang kelelahan. Si pincang bilang ia datang cuma mau Kinmu memasang dan memeriksa kakinya, tapi Kinmu menolak. Matua menenangkan suasana. Si pincang lalu mengaku baru dari kediaman guru kekaisaran, sempat mengambil barang dan berhasil merebut kembali kakinya dari kediaman guru kekaisaran. Kinmu hanya tersenyum dan bertanya, "Guru kekaisaran yang mana?" Lalu mereka saling tatap dengan senyum pura-pura polos. Kinmu dan si pincang masih saling tatap, sampai Matua menengahi dan mengecek kondisi Kinmu serta anggota tubuh mereka. Si pincang mengejek, Matua datang jauh-jauh demi Kinmu, sedangkan ia cuma mampir karena kakinya ada di kediaman guru kekaisaran. Matua menenangkan Kinmu, bilang si pincang sebenarnya baik, dan diam-diam menjaga Kinmu saat masih kecil. Tapi si pincang malah bantah kasar. Kinmu tersinggung, lalu Matua menjelaskan, dulu Kinmu kecil terlalu ribut, sampai kepala desa dan tabit sepakat mengusirnya demi ketenangan desa, membuat Kinmu makin sakit hati. Si pincang menertawakan aib Kinmu kecil, bahkan dulu sempat mau mengirim Kinmu ke orang lain, tapi batal. Kinmu kesal dan menyuruh berhenti bahas itu. Lalu memeriksa kaki si pincang dan lengan mak tua dengan mengambil sedikit darah. Kinmu menyimpulkan lengan mak tua masih hidup karena dijaga mantra Guda.
Jadi bisa dipulihkan dengan pil dan obat, lalu disambung kembali, meski butuh waktu lama untuk pulih. Matua bilang lengannya disimpan di pagoda 1000 Buddha dan dijaga para biksu terus-menerus. Kinmu kaget dengar kabar ada 1000 Buddha di biara petir agung. Ia memeriksa kaki kakek pincang dan bilang kaki itu sudah mati. Darahnya membusuk, jadi tak bisa disambung. Kakek pincang tidak terima dan marah karena merasa kaki ilahinya mustahil mati. Kinmu bilang ia mencium bau asap dan rasa rempah di darahnya. Tanda kaki itu sudah jadi daging kering buatan guru kekaisaran. Kinmu bilang lengan mak tua dan kaki kakek pincang masih bisa dipulihkan dengan obat 10 hari setengah bulan, lalu disambung lagi. Mak tua dan kakek pincang lega. Kakek pincang menawarkan ramuan dari gudang istana, tapi Kinmu yakin gudang akademi kekaisaran cukup. Saat Kinmu mau mengecek ramuan, Huling-er datang dan memberitahu jika guru kekaisaran berkunjung. Guru kekaisaran Yangkang datang dan malah minta pinjam uang pada Kinmu. Ia jujur, rumahnya dirampok saat perang, kantongnya kosong padahal harus pergi ke kediaman Raja Garnisun Utara untuk melayat. Kinmu curiga ulah kakek si pincang, lalu bertanya berapa uang yang dibutuhkan. Guru kekaisaran menghitung dan bilang gajinya 800 koin sebulan, jadi ia mau pinjam 1 bulan. Kinmu menyuruh Huling-er membawa 1000 koin untuknya. Kinmu heran kenapa guru kekaisaran sampai semiskin itu, tapi guru kekaisaran menjawab keinginan duniawi hanya mengganggu kebijaksanaan, jadi uang tidak terlalu penting. Lalu ia menatap tajam dan menyadari ada orang lain tersembunyi di ruangan Kinmu. Satu duduk diam seperti patung, satu lagi menyatu dengan langit bumi dan bisa kabur kapan saja. Lalu ia bertanya kenapa Kinmu tidak mengundangnya masuk. Kinmu menolak mengundang guru kekaisaran masuk karena para tetuanya sedang terluka. Guru kekaisaran paham, katanya ia juga terluka. Huling-er membawa 1000 koin dan Kinmu menyerahkannya sambil bilang tak perlu dikembalikan. Orang mulia boleh sederhana, tapi tak wajib miskin. Guru kekaisaran tetap ingin membayar setelah hadiah kaisar datang beberapa hari lagi, lalu pamit. Setelah ia pergi, Kinmu masuk dan bertanya pada kakek pincang apakah ia sudah membereskan kediaman guru kekaisaran. Si pincang bilang, rumah guru kekaisaran Yangkang memang hampir tak punya uang atau barang berharga. Yang paling mahal cuma lukisan kakek tuli. Kinmu heran, karena pejabat lain di Yangkang bisa kaya dari tambang dan pabrik. Kenapa guru kekaisaran justru miskin? Si pincang lalu mengeluarkan gulungan lukisan punggung Dewa Pedang. Bilang itu seharusnya milik kepala desa. Dan memperingatkan jangan dilihat sembarangan karena bisa bikin mata buta. Si pincang memberi Kinmu gulungan lukisan Dewa Pedang untuk menangkal bahaya, tapi melarang membukanya karena Kinmu bisa buta atau mati. Kinmu ragu, namun tetap menyimpannya di tas Taoti. Mak tua bilang si Tuli dulu menghormati kepala desa dan paling dekat dengan si bisu. Jadi jika si bisu pergi diam-diam, si Tuli pasti akan mencarinya. Kinmu terharu karena sejak ia pergi, para kakek dari desa datang satu persatu untuknya. Setelah itu, Kinmu fokus memilah ramuan spiritual pinjaman dari istana dan merasa kualitasnya masih kalah dari ramuan kebun herbal kakek apoteker, tapi tetap sangat langka. Kinmu sudah punya resep untuk menyembuhkan lengan kakek emak dan kaki kakek pincang. Ia hanya perlu tambahan beberapa ramuan dari gudang akademi kekaisaran. Kinmu menyiapkan ramuan untuk mengobati lengan kakek emak dan kaki kakek pincang, lalu mengambil bubuk serangga berbisa Vermilion Beauty dari gudang akademi kekaisaran. Bubuk ini berasal dari serangga super kecil yang hanya bisa dilihat dengan mata ketiga dan akan hidup lagi saat terkena darah. Kinmu meminta darah segar kakek emak dan kakek pincang untuk melarutkan bubuk itu, membuat darah tampak bergerak karena puluhan ribu serangga di dalamnya. Melihat itu, si pincang bertanya apakah serangga itu aman dan akan dipakai untuk menyembuhkan mereka. Di desa, si jagal dikenal menyeramkan. Tapi yang paling menakutkan justru kakek apoteker karena serangga-serangganya. Bahkan si pincang yang suka mencuri pun tak pernah berani masuk ke kamar apoteker. Kinmu belajar pengobatan dari apoteker, jadi paham soal serangga. Tapi saat melihat puluhan ribu serangga di 2 piala darah itu, si pincang tetap merinding dan merasa ada yang ingin mencelakainya. Kinmu menenangkan kakek pincang. Serangga berbisa Vermilion Beauty adalah teknik serangga dari perbatasan selatan dan tidak membahayakan tubuh. Ia lalu menyuntikkan darah berisi serangga itu ke pembuluh lengan kakek emak dan kaki kakek pincang, menanamkannya di dalam anggota tubuh mereka.
Qinmu menjelaskan serangga itu dipakai sebagian wanita sekte selatan untuk menjaga kecantikan dan tampak hidup meski sudah mati. Mendengar itu, kakek pincang makin merinding dan tetap merasa serangga itu tidak baik. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. 你就没想过，你僭越皇权多年，凌家也有问题，对你有想法的，在天下倒是想起头上还有皇帝了。你怀疑谁？一不说。